Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam share tentang kebenaran firman Tuhan untuk seri Refresh Your Mind and Soul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senang pagi hari ini saya kembali akan mengajak kita untuk bersama-sama disegarkan baik hati, pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama renungkan kembali akan kebaikan Tuhan di dalam kitab Mazmur 67 ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat yang ke-8 mengatakan demikian kepada kita, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sekali lagi, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya memiliki satu pandangan tentang berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai segala keadaan yang bersifat kenyamanan, yaitu juga berbicara kesembuhan, berbicara tentang kelimpahan secara materi, dan segala sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, yang membuat kita merasa senang, yang membuat keinginan-keinginan kita terasa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini untuk mari bersama-sama hitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hitung berkat-Mu yang telah Engkau terima dari Tuhan. Nah, berbicara tentang berkat, mari kita jangan lagi untuk terpaku bahwa berkat Tuhan hanya berbicara tentang apa yang tadi sudah saya katakan. Berbicara tentang kelimpahan materi, kesembuhan dari sakit penyakit, yaitu juga berbicara tentang berbagai hal-hal yang nyaman di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang menjadi tolak ukur berkat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, maka kita bisa katakan Tuhan bersifat tidak adil. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dengan baik, di sekitar kita Bapak Ibu, masih ada orang-orang yang kalau Bapak Ibu coba renungkan, coba amati, memiliki tingkat kehidupan kesejahteraan yang di bawah Bapak Ibu dan saya. Apakah Tuhan tidak memberkati mereka? Jelas Tuhan masih memberkati mereka. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, hanya berbicara tentang keadaan-keadaan yang nyaman tersebut, yang seringkali kita impi-impikan menjadi kerinduan dari banyak orang. Kekayaan, kemakmuran, ketenaran, kepopuleran, dan sebagainya. Dengan kelimpahan harta yang banyak, kesehatan, yaitu juga keadaan fisik yang mengagumkan. Kalau itu yang menjadi tolak ukur kita, maka kita bisa katakan bahwa berkat Tuhan itu hanya bersifat untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi mari kita mengubah cara pandang kita tentang berkat. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahkan di dalam keadaan yang tidak nyaman pun kita masih bisa melihat berkat Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalam, Tuhan juga ada di keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini harus kita pandang sebagai berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu lihat sekarang, saya berdiri di satu hamparan tanah yang subur. Saya berdiri di satu hamparan tanah yang menghasilkan buah-buahan, yang menghasilkan sayur-sayuran. Di belakang saya berdiri di depan sebuah hasil bumi, yaitu labu, Bapak Ibu. Mari kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan harus dipahami secara utuh dalam kehidupan orang percaya. Itu juga berbicara tentang anak-anak yang sehat. Itu juga berbicara tentang keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita yang walaupun kita pandang tidak baik, tetapi Tuhan masih memberi kemampuan untuk kita bisa menghadapinya.
Itu juga berbicara setiap pagi kita bangun, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu berbicara tentang keadaan hati yang damai sejahtera. Jadi bukan sekedar hanya berbicara tentang berkat-berkat secara materi atau berbicara tentang kelimpahan dan kesembuhan. Tetapi berkat Tuhan harus kita pandang secara utuh. Segala sesuatu yang membuat kita masih dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan dengan penuh pengucapan syukur, di situ ada berkat Tuhan di dalam. Orang yang memiliki pandangan yang demikian, memandang berkat Tuhan di dalam kehidupannya secara utuh, tidak hanya berbicara tentang kelimpahan dan berbagai kenyamanan hidup. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah sulit untuk mengucap syukur. Jadi hari ini, mari hitung-hitung berkat kita. Setiap hari, setiap bangun tidur, kita lihat kehidupan kita. Kita syukuri udara yang kita hirup. Kita syukuri tubuh yang masih sehat, yang masih bisa bergerak dengan baik. Dan anak-anak yang masih baik keadaannya. Istri-istri yang masih dapat membantu suami-suaminya dan sebagainya. Bahkan dapat mengurus anak-anaknya. Dan hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetap mengucap syukur, tetaplah bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.